Dari 3 materi yang diupload tadi malam, ada yang kesulitan untuk dibuka nggak? Ada video ini ya, link dari YouTube. Lalu ada PPT dan Microsoft Word. Semuanya bisa dibuka ya, berarti nggak ada masalah kan ya? Oke, di YouTube oke. Mbak Tira Maya, nomor induknya 65 ya? Kalian nunggu yang lain, saya absen dulu ya. Selamat malam. Kalau udah bisa dibuka semuanya, berarti sudah dibaca semua ya materinya kemarin. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, misalkan kemarin datangnya telat, atau nggak bisa hadir. Yang resensi itu, yang contoh resensi itu juga dibaca ya, soalnya yang di buku yang di halaman 54 itu cuman pendek contohnya. Nanti kalau ada waktu luang, contoh resensinya dibaca. Karena menurut saya yang contoh resensi yang saya upload itu lumayan lebih lengkap, lebih ada kelebihan, ada kekurangan, dan ada sarannya. Kalau yang di buku yang di halaman 54 itu hanya sekelumit. Yang lain mana nih kok belum datang? Saya panggilin dulu ya yang di Facebook. Oke, bagus kalau udah dibaca. Teman-teman yang lain kira-kira datang nggak ya? Apa mau ditunggu dulu? Bentar, dipanggilin dulu. Oke, kita tunggu 5 menit dulu ya. Oke, Mbak Ria Yulianya izin. Sampai sekarang sudah ada 7 orang yang datang. Jadi kita mulai aja ya, daripada nanti nunggu. Hari ini soalnya SKS-nya ada 3. Jadi sampai malam jam 11 lebih 15. Materinya juga agak banyak. Halo Mbak Sonia Mentul itu account di sini NIS-nya nomor berapa ya? Saya soalnya nggak hafal nama ini.
namanya sama nomor NIS-nya. Oh, nomor 67, Mbak Siti Nurhasana. Oke. Oke, kita mulai aja ya pelajarannya. Nah, jadi materi malam ini saya mau ngajarin pertama tentang paragraf argumentasi. Kedua, itu tentang citraan dalam puisi. Kemudian nilai dalam puisi. Dan yang keempat, saya mau kasih tugas yang pertama. Oke, kita mulai langsung ya. Sebelum saya menjelaskan tentang paragraf argumentasi, saya mau tanya dulu nih. Sebutkan jenis-jenis paragraf beserta contohnya. Ada yang tahu nggak jenis-jenis paragraf? Kemarin kan udah belajar tuh semester lalu. Ayo, sebutkan jenis-jenis paragraf. Saya kasih bocoran, semester lalu udah belajar 3 jenis. Dan jawab deskripsi, argumentasi, eksposisi, kurang 2 lagi. Oke, narasi. Halo, tes. Nggak ada suara, Bah? Tes, suara kedengaran jelas nggak? Oke, tadi jawabannya baru 4 ya. Tadi ada deskripsi, argumentasi, eksposisi, narasi. Oke, kurang 1. Coba mungkin settingnya di settingnya Mbak Tiramaya. Oh, betul sekali. Yang terakhir adalah persuasi. Jadi ada 5 jenis paragraf ya. Jadi paragraf itu apa sih? Itu bagian dari suatu tulisan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang menggunakan suatu informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Oh, nggak bawa buku, nggak apa-apa. Sambil didengerin aja dulu. Nah, ini. Jadi, paragraf itu bisa dikembangkan dengan cara naratif, argumentatif, persuasif, deskriptif, dan ekspositori. Jadi yang udah dipelajarin kemarin ini ya, naratif. Masih ingat kan ya? Naratif itu kalau kemarin contohnya yang ini ya, perawatan wajah. Terus kita juga sudah belajar yang deskriptif. Deskriptif, kemarin kita mendeskripsikan objek wisata yang ada di Taiwan. Lalu kita juga udah belajar terakhir yang ekspositori, yang eksposisi. Yang kalau kemarin itu yang tentang saya minta kalian bikin karangan tentang orientasi siswa baru. Yang ada 5W plus 1H itu. Masih ingat kan ya? 3 itu. Nah, malam ini kita belajar satu lagi jenis paragraf, yaitu argumentasi. Argumentatif yaitu dengan cara nama karangannya argumentasi. Nah, jadi ini ya, kalau misalkan masih lupa, ini bagan-bagan ini sudah saya kasih di waktu di semester 1. Kalau masih lupa nanti dibuka lagi materi yang sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak argumentasi ini nanti seperti apa? Karangan argumentasi itu seperti apa? Ada yang udah
Kebayang nggak argumentasi itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan paragraf argumentasi itu seperti apa? Kan udah pernah nih, udah diulang-ulang tuh dari kemarin-kemarin. Jadi, paragraf argumentasi itu paragraf yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu. Sesuatu ini bisa dibuktikan melalui pengamatan, analisis, ataupun penelitian. Jadi nanti pembuktiannya ini bisa disertai dengan angka maupun grafik. Tidak harus dengan angka ataupun grafik, tapi lebih bagus. Karena kenapa? Argumentasi itu dia memberi argumen, memberi alasan. Ini loh, seperti ini. Jadi dia itu membuat pembaca tahu bahwa, oh si penulis ini saya menyatakan setuju atau tidak setuju, atau menyatakan suatu hal ini baik atau tidak baik. Nah, untuk malam ini coba dibuka halaman 55, memahami penulisan paragraf argumentasi. Coba dibuka halaman 55. Modul halaman 55. Halo Mbak Julia, nomornya ini ya, nomor NIS-nya 48. Oke, halaman 55. Tentang argumentasi. Nah, apa yang membedakan paragraf argumentasi dengan paragraf yang lain? Jadi, paragraf argumentasi ini, dia punya 3 prinsip pokok. Pertama, dia mempunyai pernyataan. Dia menentukan posisi dalam masalah yang masih kontroversial. Dia menyatakan sesuatu, dia menyatakan setuju atau tidak setuju, atau dia bisa menyatakan sesuatu ini baik atau buruk. Kemudian yang kedua, dia punya alasan yang mendukung. Setelah dia menyatakan sesuatu ini baik atau buruk, atau dia setuju atau tidak setuju, langkah selanjutnya dia akan berusaha mempertahankan pernyataannya ini dengan memberikan alasan-alasan, bahkan bukti-bukti. Dan yang ketiga yaitu dia akan melakukan pembenaran, di mana pembenaran ini menunjukkan hubungan antara pernyataan yang dia buat tadi dengan alasannya. Nah, itu tadi ada di halaman 55 ya. Di halaman 56, yang di bagian atas itu ada contoh paragraf argumentasi. Halaman 55. Penjelasannya ada di halaman 55. Ada contohnya di halaman 56 bagian atas. Nah, itu contohnya yang kalsium berperan menurunkan hipertensi. Dalam suatu studi, Dr. Pilar dan rekan-rekannya memberikan 1000 mg pada sekelompok orang sehat dan memberikan kalsium palsu pada sekelompok lainnya. Maksudnya kalsium palsu ini kalsium yang nggak murni 100% itu ya, yang tidak, kualitasnya itu nggak pure 100%. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa pria kelompok pertama mengalami penurunan tekanan darah sebanyak 9%. Sedangkan pihak lain mengalami penurunan hanya sebesar 5,6%. Selain itu, juga terbukti bahwa penderita hipertensi
yang melakukan diet mengalami kekurangan 10-65% kalsium dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki tekanan darah normal. Nah, dari contoh yang ini, pertama dia melakukan pernyataan. Dia menyatakan bahwa kalsium berperan menurunkan hipertensi. Nah, lalu dia membuat alasan-alasan untuk mendukung pernyataan ini. Alasannya apa? Oh, ini sudah dilakukan penelitian bahwa pria kelompok pertama akan mengalami penurunan tekanan darah 9%. Nah, kemudian yang ketiga, dia melakukan pembenaran. Dia menunjukkan hubungannya antara orang-orang yang memiliki tekanan darah normal. Hubungan antara kalsium dengan tekanan darah. Nah, jadi ini ya prinsip-prinsipnya paragraf argumentasi. Dia berargumen, dia menyatakan kepada pembacanya bahwa, hey, kalsium itu berperan untuk menurunkan hipertensi. Jadi dia menunjukkan sesuatu, dia membuat pernyataan. Lalu kemudian dia membuat alasan yang mendukung. Kemudian ketiga, dia melakukan pembenaran dengan menunjukkan hubungan antara pernyataan dan alasan. Dari contoh paragraf kecil yang di atas, masih ada yang bingung tentang argumentasi? Nah, jelas ya kayaknya. Ini paragrafnya walaupun pendek, tapi dia sudah mengandung 3 unsur paragraf argumentasi. Nah, sekarang coba saya mau memberikan contoh paragraf argumentasi yang lebih panjang lagi. Kalau ini kelihatan nggak ya ininya? Nah, kalau layar yang ini kelihatan nggak ya? Nah, ini contoh paragraf argumentasi. Ini contoh paragrafnya tidak ada di buku. Saya ambil di tempat lain karena saya butuh contoh yang lebih panjang lagi. Ini kan contohnya cuma sedikit ya. Nah, coba kalau misalkan udah kelihatan, coba dibaca dulu. Ini ceritanya tentang bahaya nyamuk dan obat nyamuk. Ya. Jadi si pengarang dia berbicara bahwa dia setuju bahwa nyamuk memang berbahaya, seperti ini. Tidak diragukan lagi, nyamuk memang berbahaya, terutama nyamuk penyebar malaria dan demam berdarah. Untuk melindungi diri dari gangguan nyamuk, kita biasa pakai obat nyamuk. Tetapi, apakah kita sadar jika pemakaian obat nyamuk ternyata dapat merugikan kesehatan manusia? Nah, dia membuat pernyataan. Oke, dia setuju bahwa nyamuk memang berbahaya. Tapi, dia juga membuat pernyataan bahwa pemakaian obat nyamuk ternyata dapat merugikan kesehatan manusia. Ini kalau saya kasih warna kayak gini kelihatan nggak? Kalau tulisannya oke. Nah, ini berarti dia melakukan apa?
dia melakukan pernyataan. Dia menyatakan bahwa nyamuk berbahaya, tapi dia juga bilang bahwa obat nyamuk yang kita biasa pakai untuk melindungi diri kita itu ternyata dapat merugikan kesehatan manusia. Nah, kita lanjut ke paragraf yang lanjut di bawahnya ya. Selain obat nyamuk, kita juga dapat memakai kelambu. Nah, dia menyatakan nih, pakai kelambu nih. Karena pakai kelambu, nyamuk tidak mampu menembus celah kecil kelambu. Kelambu tentu saja aman dan bebas efek samping. Sayangnya, ada orang yang merasa bahwa kelambu itu tidak praktis dan malah mengurangi keindahan tempat tidur. Jadi mereka itu malah beli obat nyamuk. Ini jenis-jenis obat nyamuk ya, di sini dijelaskan bahwa ada lotion, semprot, bakar, bahkan elektrik. Nah, kemudian dia melakukan ini nih. Dia melakukan yang ini. Nah, dia di paragraf selanjutnya dia bilang gini. Menurut para pakar kesehatan, keempat jenis obat nyamuk tersebut tetap saja membahayakan jika dipakai pada waktu jangka panjang. Obat nyamuk terdiri atas unsur, nah ini nih, insektisida, zat pewarna, dan pewangi yang kesemuanya mempunyai dampak buruk. Jika dosis yang terkandung masih dapat ditoleransi, maka bahayanya dapat dikurangin. Nah, di paragraf yang ini, dia melakukan yang nomor 2, yaitu dia melakukan alasan yang mendukung. Dia memberitahu bahwa mengapa kok obat nyamuk itu berbahaya, karena dia mengandung insektisida, zat pewarna, dan pewangi. Nah, dia juga menyarankan bahwa kita harus bacalah aturan pakai baik-baik pada kemasannya. Dari keempat jenis obat nyamuk tersebut, urutan yang terbaik adalah pertama lotion, elektronik, semprot, dan obat nyamuk bakar. Nah, jadi dia melakukan hubungannya. Jadi ternyata obat nyamuk itu berbahaya. Nah, ini tadi contohnya paragraf argumentasi. Cuman ini lebih panjang dibandingkan dengan contoh yang di atas yang di buku itu ya. Nah, kalau dari yang contoh ini masih ada yang bingung tentang argumentasi? Jadi yang pertama, dia melakukan pernyataan bahwa dia setuju bahwa nyamuk berbahaya. Namun, dia tidak setuju bahwa manusia ini menggunakan obat nyamuk. Dia menyarankan bahwa, pakai kelambu saja. Tapi ternyata orang-orang tidak mau karena dianggap kelambu itu tidak praktis dan mengurangi keindahan tempat tidur. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, dia melakukan yang namanya alasan yang mendukung. Nah, dia memberitahu bahwa obat nyamuk itu terdiri dari insektisida, zat pewarna, dan pewangi. Nah, kemudian dia melakukan pembenarannya. Walaupun terlihat obat nyamuk itu praktis, dia kan dari awalnya nih kan, dia nggak mau nih, kelambu itu tidak praktis. Jadi dia memilih obat nyamuk. Walaupun obat nyamuk terlihat praktis, ternyata obat nyamuk itu banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi
manusia. Jadi pembenarannya itu alasannya, alasan yang berhubungan. Hubungan antara pernyataan dan alasan. Kalau di sini dia juga menghubungkannya dengan harga ya. Terlihat juga kelihatannya obat dari lotion, elektronik, semprot, dan obat nyamuk bakar. Yang paling murah adalah obat nyamuk bakar. Tapi obat nyamuk bakar ternyata yang paling buruk. Lihat ini. Dari keempat jenis obat nyamuk, urutan terbaiknya adalah, jadi yang paling baik, itu yang paling mending lah resikonya itu lotion, elektronik, semprot, dan obat nyamuk bakar. Tapi orang-orang malah lebih memilih murahnya dan praktisnya obat nyamuk bakar. Padahal obat nyamuk bakar itu yang paling bahaya. Jadi saya tulis di sini ya, yang pembenarannya. Orang-orang lebih memilih unsur kepraktisan dan harga tanpa menilik lebih jauh resikonya. Resikonya apa ya tadi? Itu zat-zat yang berbahaya yang ternyata terkandung di dalam obat nyamuk. Ini saya ambil dari ini ya sumbernya. Jadi kalau misalkan mau dibuka, monggo saya kasih linknya ini di bawah. Masih ada yang bingung tentang contoh paragraf argumentasi yang ini? Oke, jadi nanti tugasnya, nanti saya ulang lagi nggak apa-apa. Tugasnya saya minta teman-teman untuk bikin paragraf argumentasi seperti ini. Nah, jumlahnya, maksudnya banyaknya, hanya ini satu halaman, ini kan satu halaman. Kalau misalkan masih bingung, berapa sih banyaknya satu halaman itu? Kalau yang contohnya ini contohnya ada, sorry, ini 250 kata, kalau contoh yang ini. Kalau contoh yang ini, satu halaman kurang lebih ini 250 kata. Nah, nanti tugasnya terserah membuat contoh paragraf argumentasi sebanyak satu halaman, kurang lebih boleh antara 250 sampai 500 kata. Jadi antara ini nih cuma 250 kata kalau contoh yang ini. Terserah ukuran hurufnya berapa. Terserah. Kan dihitung ininya apa? Kayak seperti ini, walaupun jumlahnya ini kan kelihatan kan jumlahnya 250 kata. Walaupun nanti misalkan nulis fontnya jadi besar-besar kan kelihatan kalau isinya cuma sedikit. Temanya terserah.
Temanya boleh tentang pendidikan, boleh tentang kesehatan, kesehatan terserah boleh eh, apa ya, merokok, narkoba boleh, pendidikan boleh, terus lingkungan tentang limbah ataupun limbah sampah terserah boleh, atau mungkin ekonomi seperti mungkin kenaikan BBM. Nggak usah panjang-panjang kayak tadi ini kan, yang penting dia ada tiga unsurnya itu, tiga unsur pernyataan, kemudian alasan yang mendukung, kemudian pembenaran. Nah ini kan walaupun pendek tapi dia padat isinya. Terserah, nggak masalah, 3 paragraf boleh, yang penting udah mencakup 3 unsur itu. Dan kalau bisa kurang lebih sekitar 250 kata. 250 kata ini seperti contoh ini. Contoh ini 250 kata. Ini hanya terdiri 4 paragraf. Jadi nggak masalah, nggak harus banyak-banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, deadline-nya saya kan ngajar lagi minggu depan itu kan diganti saya yang geografi. Tapi nggak minggu depan. Iya, nggak harus banyak-banyak, penting ada 3 unsur itu. Jadi kita tahu bagaimana cara berargumentasi ke orang, gimana caranya kita menyatakan pendapat ke orang. Misalkan kalau saya bilang, oh oke, saya setuju bahwa nyamuk itu berbahaya, tapi saya tidak setuju kalau orang-orang itu pakai obat nyamuk. Nah, itu kan pernyataannya. Nah, saya juga menyatakan bahwa mending pakai kelambu. Nah, itu kan yang nomor 1. Kedua, alasannya. Saya bilang bahwa ternyata obat nyamuk itu mengandung ini. Nah, kemudian saya menegaskan lagi dengan pembenaran. Jadi kepraktisan dan harga itu belum tentu sebanding dengan resikonya. Ternyata obat nyamuk bakar malah lebih banyak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita dibandingkan kita pakai kelambu, walaupun kelambu tidak praktis. Oh iya, jadi ya tugas bikin paragraf argumentasi nggak harus minimal sih, pokoknya kira-kira sekitar. Saya nggak harus ngitungin 1, 2, 3, oh oke ini 250 kata, yang penting sekitar itu dan mengandung tiga prinsip pokok paragraf argumentasi. Iya, PR. Jadi deadline-nya, nah, saya ngajar lagi itu tanggal 20 Februari, 28 Februari. 28 Februari, sekarang tanggal 11, ya kira-kira 2 minggu. Jadi 2 minggu cukupkah? Tugas membuat paragraf argumentasi sebanyak kurang lebih 250 sampai 900 kata, terserah. Tema bebas. Contohnya pendidikan, lingkungan seperti sampah ataupun limbah. Bisa juga ekonomi. Saya sekalian tulis di sini.
politik boleh, banjir Jakarta boleh. Terserah banjir Jakarta misalkan Mbak Julia mau bilang tentang membuang sampah sembarangan itu ya yang menyebabkan banjir Jakarta atau terserah. Temanya terserah, yang penting mengandung 3 unsur itu. Jadi kalian harus tahu argumennya yang mau dikemukakan apa. Misalkan kalau yang kenaikan BBM itu ya saya setuju bahwa BBM dinaikkan, misalkan. Kenapa? Karena misalkan dengan BBM dinaikkan, uang kelebihannya itu, uang subsidinya itu bisa digunakan untuk membangun jalan raya, untuk membuat asuransi kesehatan, dan lain-lain. Jadi, sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang kayak masih diperdebatkan, lalu kita mempunyai suatu argumen. Saya setuju atau tidak, atau saya menyatakan bahwa ini baik atau tidak. Lalu setelah melakukan pernyataan, saya menyatakan alasannya dong, kan nggak mungkin. Saya cuman, oke, saya setuju. Alasannya apa? Pasti ada alasan-alasannya. Kemudian terakhir dibuat kesimpulan atau hubungannya. Jadi terserah. Mau politik boleh, banjir Jakarta boleh, kenaikan BBM boleh, sampah, limbah, merokok boleh. Misalkan bilang kalau merokok itu baik karena bisa menghilangkan stres atau apa-apa-apa. Yang penting ada pernyataannya, kemudian alasan, kemudian pembenarannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Deadline-nya ini ya 28. Biasa diketik di Microsoft Word, dikirim ke email saya. Email saya nanti saya tulis di depan ini ya, di PPT-nya itu slide paling depan itu ada email saya. Jadi ini tuh jadi tugas pertamanya, yaitu membuat paragraf argumentasi. Oke. Nanti yang Microsoft Word-nya ini tenang aja, akan saya upload juga. Jadi misalkan masih bingung gimana caranya nulis paragraf argumentasi, nanti saya upload juga, jadi bisa ada panduannya. Kalau yang di buku itu soalnya pendek-pendek cuma cuplikan-cuplikan. Mbak Sri Haryanti itu nomor NIS-nya 71 ya? Sekalian saya absen. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi yang tentang paragraf argumentasi ataupun tentang tugasnya, saya lanjut ya. Saya lanjut ke bagaimana cara mengembangkan paragraf argumentasi. Oke, nomor NIS ini kan? Mana tadi? Nomor NIS 71. NIS 70. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ya. Sudah jelas ya?
dan tugasnya juga. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Oke, jadi yang prinsip-prinsipnya ini juga nggak ada masalah ya. Yang prinsip-prinsip ini juga. Oh iya, tenang, nanti saya share. Oke, kalau prinsipnya nggak ada masalah, langsung saya lanjut lagi. Nah, sekarang pola pengembangan paragraf argumentasi. Ada 3 pola, yaitu, oke, dibuka di halaman 56, modul halaman 56. Oh iya, kenapa namanya Mbak Sru jadinya tulisannya? Hehe. Modul halaman 56. Nah, sekarang pola pengembangan paragraf argumentasi. Ada 3 pola, yaitu deduktif, induktif, dan sebab akibat. Pola deduktif yaitu pola pengembangan paragraf di mana letak kalimat utama atau ide pokoknya di awal paragraf. Kalau kalimat induktif, pola pengembangan paragraf di mana letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Jadi kalau misalkan bingung mana yang deduktif, mana yang induktif, lihat ya kata-kata ini. Deduktif. Ingat-ingatnya deduktif depan. Jadi deduktif yaitu letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf, di depan paragraf. Jadi gitu ya ngafalinnya. Jadi trik untuk ngafalin. Deduktif nah dengan depan. Gampang kan ya? Berarti kan deduktif yaitu pola pengembangan paragraf di mana letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Di awal paragraf. Deduktif ada di depan paragraf. Nah, induktif sisanya berarti pola pengembangan paragraf di mana letak kalimat utama ada di akhir paragraf. Nah, contohnya itu ada di halaman 56. Coba dibaca dulu. Sudah buka semua modulnya halaman 56? Nah, itu contoh pola pengembangan deduktif. Berdasarkan penelitian, kosakata memegang peranan penting dalam berbahasa dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khususnya dalam mengarang. Wah, saya lagi nggak moto, Mbak. Saya nggak bikin fotonya tadi. Jumlah kosakata yang dimiliki seseorang dapat menjadi petunjuk tentang pengetahuan yang dimilikinya. Di samping itu, hal tersebut menjadi indikator bahwa ia mengetahui sekian banyak konsep. Semakin banyak data yang dikuasainya, semakin banyak pula pengetahuannya. Nah, apa coba? Ada yang tahu nggak? Ide atau kalimat utama dari paragraf ini apa?
kan udah tahu tuh bahwa ini jenisnya deduktif. Berarti kalau saya tanya, coba sebutkan kalimat mana yang merupakan ide pokok atau kalimat utama dari paragraf ini. Berarti ada di awal ya. Coba. Jadi apa nih? Kalimat utama atau coba yang itu. Ada yang tahu? Ada yang menjawab? Berdasarkan penelitian, kosakata memegang peranan penting dalam berbahasa dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khususnya dalam mengarang. Nah, itu ya ide pokoknya yang digaris miringkan. Nah, jadi pengarang atau si penulis ini mau menyampaikan pada pembacanya bahwa kosakata itu sangat penting, apalagi ketika kita mengarang. Jadi kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian yang kedua yaitu pola pengembangan induktif. Ya, betul-betul. Ya, kosakata itu yang sangat penting. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya gini, pernah baca karangan nggak? Jadi, baca karangan itu kata-katanya itu gini, dia banyak mengulang kata-kata menerangkan. Misalkan kata menerangkan. Nah, kata-kata menerangkan ini kan kosakatanya sebenarnya bisa banyak artinya ya, seperti menjelaskan, menjabarkan. Nah, jadi misalkan Pak Guru menerangkan, Pak Guru menjabarkan. Nah, kalau misalkan kata-kata ini cuma diulang satu buku isinya cuma menerangkan, toh pembaca kan bosan. Tapi kalau misalkan diganti-ganti, Pak Guru menjabarkan, Pak Guru menjelaskan. Nah, seperti itu kan jadi pembaca ini jadi tidak bosan dan kelihatan bahwa oh, penulis ini mempunyai kosakata yang banyak. Jadi kalau misalkan dalam mengarang itu satu kata kan banyak punya sinonim. Nah, itu coba diganti-ganti. Jadi jangan cuma pakai kata menerangkan saja. Bisa menjabarkan. Bisa menjabarkan atau menjelaskan. Nah, ini yang disebut namanya kosakata. Jadi, pemilihan katanya itu enggak membosankan gitu. Seperti kata-kata meneliti. Nah, tapi kata-kata meneliti ini diulang-ulang. Saya setiap hari meneliti kepribadian, misalkan kepribadian anak nakal, misalnya gitu. Coba diganti, bukan hanya meneliti, tapi mengobservasi atau menguji. Nah, seperti itu. Jadi, kata-kata yang dipakai oleh pengarang, kalau misalkan dia cuma mengulang satu kata itu aja. Kelihatan bahwa pengarang ini kurang mempunyai kosakata. Nah, jadi itu yang dimaksud kosakata memegang peranan penting dalam berbahasa dan merupakan unsur yang paling mendasar dalam kemampuan berbahasa, khususnya dalam mengarang. Oke, sekarang lanjut ya, yang pola pengembangan induktif. Pola pengembangan induktif ini ada di akhir paragraf. Coba dibaca dulu. Nah, sekarang saya tanya,
Yang pola pengembangan induktif ini apa kalimat utama atau ide pokoknya? Yang paragraf induktif yang di bawah. Ada yang tahu? Coba dibaca dulu. Ketika anak didik memasuki dunia pendidikan, ajaran bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerahnya. Ayo coba. Apa kalimat utama atau ide pokoknya? Ide pokoknya ini ya, kelihatan tuh, yang tergaris miring. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan melaju terus dengan cepat. Nah, itu jadi kalimat utamanya. Nah, tapi faktor-faktornya apa? Ya, faktor-faktornya pertama, di selang-selang waktu mereka tetap menggunakan bahasa daerah. Bahkan setelah meninggalkan kelas, setelah selesai kelas, dia akan kembali ke orang tuanya ataupun teman-temannya, kemudian menggunakan bahasa daerah. Di selang-selang waktu juga ditambah lagi jika sekolah itu bersifat homogen dan bahkan gurunya pun penutur asli bahasa daerah. Jadi alasan-alasan itulah yang membuat bahasa Indonesia itu tidak akan menghambat berkembangnya bahasa daerah. Bahkan bahasa daerah itu bisa terus melaju dengan cepat. Tes, ada suara enggak? Tes. Kedengaran nggak ya? Tes. Suara saya kedengaran nggak? Tes. Tes. Halo, tes. Kita lanjut ya. Suara saya terdengar?